Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Yeah, yeah. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future is, I hope she has your eyes, finds out like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. Tambahan. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Dengan kasih kami menyambut Bapak Ibu rumpun keluarga dari kedua mempelai. Dengan kasih kami menyambut para tamu undangan. Dan dengan penuh kasih kami menyambut segenap majelis dan jemaat Gereja Toraja, Jemaat Keramat. Selamat datang pada ibadah pemberkatan perkawinan bagi Saudara Herman John Fernandes Ndiken dan Saudari Junita Sima Sakti Putri. Hari ini Sabtu 20 Agustus 2022. Izinkan saya sebagai pemandu acara untuk menyampaikan
susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, persiapan dan pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, ibadah pemberkatan perkawinan. Ketiga, sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Acara yang keempat, ucapan terima kasih dari keluarga. Acara yang kelima yaitu sesi foto, dan acara yang terakhir atau yang keenam adalah penutup. Bersama-sama kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah pemberkatan perkawinan. Prosesi pengantin memasuki ruang ibadah diiringi lagu Wonderful Day. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Herman John Fernandes Niken dengan Saudari Junita Sima Sakti Putri akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada saat ini. Silakan berdiri, kita masuk dalam potum. Kedua mempelai, Bapak Ibu saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kedua mempelai, Bapak Ibu saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya
yang sepadan dengan Dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang ada dalam acara perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Kedua mempelai dan jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati lalu aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah
kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Dipersilakan ada persembahan pujian dari PWGT. Mau pakai mic? Saat yang paling indah, kita satukan mereka dalam kasih.
sangat indah, indahnya kehidupan ini. Sampai hari esok hidup bersama Tuhan pasti bahagia. Indahnya Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari PWGT. Tuhan memberkati kaum ibu. Firman Tuhan adalah dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu, dalam ibadah pemberkatan perkawinan saat ini, bagi kedua saudara Dr. Nandes dan Ima, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kita siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang kami alami, memperkenankan kami menikmati kehidupan hingga di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, melayakkan kami untuk masuk dalam rumah-Mu yang kudus, yang di dalamnya dilaksanakan ibadah perkawinan bagi kedua anak atau saudara kekasih kami. Di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu, beri hikmat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami untuk layak menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 berkata demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kedua mempelai dan kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk
mendengar firman Tuhan, terlebih jika firman Tuhan ini kita pelihara dan berlakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kedua mempelai Dr. Nandes dan Ima. Ini hari yang sangat bersejarah sekali seumur hidup ya, Dr. Nandes dan Ima ya. Hanya sekali ya? Iya. Setiap pasangan dari insan Tuhan ketika memutuskan untuk masuk dalam hidup berumah tangga, yang diinginkan adalah rumah tangganya bahagia dan langgeng. Bukan seperti itu juga Nandes dan Ima? Iya, itu keinginan semua rumah tangga. Dan karena itu banyak konsep atau teori tentang rumah tangga bahagia. Di antaranya mengatakan bahwa kalau rumah tangga itu mau bahagia, maka harus dibangun, pasangan harus saling mencintai. Kalau rumah tangga itu mau bahagia, maka pasangan harus saling pengertian. Kalau rumah tangga itu mau bahagia, maka pasangan harus dewasa, mapan, atau dalam hal ini sudah bisa bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Masih banyak lagi konsep dan teori. Dan tentunya untuk saling mencintai, saling pengertian, dan dalam hal ini bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Kita setuju ya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara-saudara kedua mempelai setuju ya? Kita sepakat. Itu harus. Tetapi itu belum cukup. Itu belum cukup. Karena bagi orang Kristen harus paham dengan baik bahwa perkawinan itu dibentuk dan dirancang oleh Tuhan. Lembaga awal yang dibentuk dan dirancang oleh Tuhan dalam dunia ini adalah perkawinan. Ketika Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu kemudian Allah memberkati mereka. Kata Kejadian 1 ayat 28. Lalu dalam Kejadian 2 ayat 18 katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jelas, Tuhan yang membentuk dan merancang perkawinan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau menegaskan bagaimanapun teori tentang hidup bahagia dalam rumah tangga, tapi yang paling utama dan yang menjadi sumber dari kebahagiaan sejati itu adalah dari Tuhan. Karena Dia yang bentuk, Dia yang rancang. Sehingga sumber kebahagiaan yang kita inginkan itu sejatinya, kebahagiaan sejati itu hanya berasal dari Tuhan. Artinya tidak hanya saling mencintai, tidak hanya saling pengertian, tidak hanya rajin mencari nafkah atau uang, matang dan mantap dalam rumah tangga, tapi harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Karena jika Tuhan tidak dijadikan yang pertama dan utama dalam keluarga, maka rumah tangga itu rapuh. Sudah banyak terbukti. Tidak mungkin orang mau datang minta dikawinkan dalam ibadah perkawinan kalau tidak dibangun dengan cinta. Banyak terbukti rumah tangga yang diawali dengan saling mencintai,
mapan dalam hal finance, tapi ternyata bisa retak, cerai. Mengapa? Padahal awalnya mereka saling mencintai. Mereka pacaran sekian lama. Mau dibilang pekerjaan, oke. Tapi kenapa bisa retak? Kenapa bisa pisah? Itu karena tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam keluarga. Karena biasanya Tuhan seperti ban serep. Nanti sudah ada masalah baru kita cari Tuhan. Kalau keadaan aman-aman, Tuhan tidak dipedulikan. Nanti susah baru cari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Tentunya setiap orang yang mau berumah tangga punya cita-cita bahwa keluarganya menjadi keluarga idaman. Begitu ya, Dr. Nandes dan Ima ya. Rumah tangga kamu nanti menjadi rumah tangga idaman. Cita-cita ya? Iya, semoga Tuhan berkati. Tapi dalam kenyataannya biasa juga kita menjumpai cita-cita itu berbeda dengan keadaan yang dialami. Biasa orang katakan begini, kalau 6 bulan pertama dalam perkawinan, suami bicara, istri mendengar. 6 bulan kedua, istri bicara, suami mendengar. Kalau 6 bulan ketiga dalam perkawinan, suami bicara, istri juga bicara. Lalu siapa yang dengar, Bapak Ibu? Siapa yang dengar, Dr. Nandes dan Ima? Yang mendengar adalah tetangga. Karena sudah saling memaki, bertengkar dengan berteriak-teriak. Bahkan biasanya ada satu RT kedengaran. Semoga tidak demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi bagian bacaan kita hari ini, yang adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yang disampaikan dalam ibadah perkawinan Dr. Nandes dan Ima saat ini, mau memberi bekal. Ini bekal buat kedua mempelai. Dan sekaligus kembali mengingatkan kepada kita semua yang sudah berumah tangga dan juga persiapan bagi yang akan berumah tangga. Di jajaran belakang itu ada yang sementara mempersiapkan juga. Jadi kedua mempelai sebagai bekal hari ini, kita semua yang sudah berumah tangga diingatkan kembali, dan yang masih sementara mempersiapkan itu, ini ingat, ini bekal yang memuat rahasia kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kata firman Tuhan saat ini memuat rahasia bagaimana menjaga rumah tangga supaya rumah tangga itu sehat dan penuh damai sejahtera. Apa rahasianya? Bahwa kehidupan keluarga yang berbahagia itu dimulai, ingat, dimulai dan didasari dari kehidupan baru dalam Kristus. Pengenalan yang baik tentang kasih Kristus itu akan menjadi pengikat dan akan mewarnai seluruh perbuatan setiap orang yang ada di dalam keluarga. Kalau kita mengenal dengan baik dan mengalami kasih Kristus, hidupi kasih Kristus, maka itu akan mewarnai bagaimana suami berbuat, bagaimana istri berbuat, dan bagaimana anak-anak itu berbuat dalam keluarga. Suami dan istri akan saling menghormati. Ternyata, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita boleh setuju atau tidak, tapi saya mau katakan begini. Istri
istri yang terhormat. Saya tanya, mana istri-istri di sini? Ini Ima hari ini mau jadi istri. Istri-istri mau tidak kita menjadi yang terhormat? Ini kata firman Tuhan. Istri yang terhormat adalah istri yang mau merendahkan dirinya, mengasihi suami dan tunduk kepada suaminya. Setuju istri-istri? Iya. Itu kalau mau jadi istri terhormat, ternyata harus mau rendahkan diri, mengasihi dan tunduk kepada suaminya. Mana suami-suami? Mau jadi suami terhormat? Dikatakan, suami yang terhormat adalah suami yang mengasihi istrinya, melindungi istrinya, dan tidak berlaku kasar kepada istrinya. Sehingga kalau ini tidak dilakukan oleh istri dan suami, berarti kita menjadi istri dan suami yang tidak terhormat. Jadi kalau ada suami-suami yang sudah mau berlaku kasar, kasih ingat istri-istri, mau dihormati, mau jadi terhormat. Juga kalau ada ibu-ibu atau istri-istri yang sudah tidak rendahkan diri, ya, karena biasa juga banyak istri-istri karena merasa diri juga bisa membantu suami mencari nafkah, kadang-kadang juga mau mengendalikan segalanya. Kasih ingat bapak-bapak, bilang mau menjadi istri terhormat atau tidak? Iya. Kedudukan istri kepada suami, ketundukan istri kepada suami itu dikarenakan ini juga. Ketundukan istri kepada suami itu dikarenakan perbuatan suami yang penuh perhatian, yang penuh kasih sayang. Suami yang berbuat yang Tuhan atau Kristus kehendaki kepada istri, anak-anak, dan keluarganya, itu pasti istrinya akan tunduk dan menjadikan istrinya terhormat. Kalau suami yang selalu perhatian, selalu penuh kasih sayang, yang dia buat, yang dia katakan, yang dia pikirkan selalu seperti yang Kristus kehendaki. Sebaliknya, suami akan selalu memberikan perhatian dan mengasihi istrinya kalau istri selalu menghargai suaminya. Istri bersikap tulus, jadi harus tulus. Jangan nanti ada maunya baru berbuat sesuatu. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, maaf. Ya. Suami akan memberikan perhatian dan mengasihi istrinya kalau istrinya itu jujur. Kalau istrinya itu setia melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga. Saya tidak usah urai lagi bagaimana kewajiban kita sebagai ibu-ibu atau istri-istri dalam rumah tangga. Apa yang harus kita buat dalam rumah tangga kita. Kalau kita laksanakan dengan tulus, jujur, rajin, pasti suami akan selalu memberikan perhatian dan mengasihi kita. Bukan begitu bapak-bapak? Iya. Ya, kalau ini kewajiban-kewajiban saya sudah sampaikan kepada Dr. Nandes dan Ima dalam pastoral ya. Ya. Dengan kehidupan demikian, maka suami dan istri itu telah mewujudkan kasih Kristus dalam rumah tangganya. Kalau berlaku seperti itu, maka suami istri sudah mewujudkan kasih Kristus di dalam rumah tangganya. Dan apa kata firman-Ku Tuhan? Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak sampai di situ saja. Karena dalam keluarga itu
kalau Tuhan berkenan memberikan keturunan atau anak. Ketika suami dan istri saling menghormati atau menjaga kehormatan, ketika suami istri saling menghormati atau menjaga kehormatan, ketika suami istri saling mengasihi atau orang tua saling mengasihi, saling menghormati, maka keturunannya atau anak-anaknya kelak akan menjadi anak-anak yang taat, kata ayat 20. Akan menjadi anak-anak yang taat. Taat dalam artian anak-anaknya akan memiliki hati yang mau diajar. Anak-anaknya akan memiliki hati yang mau menerima didikan. Dan ayat 21 katakan, sebagai orang tua juga diingatkan, kalau ajar anak-anak, kalau didik anak-anak, jangan menggunakan kekerasan. Ayat 21 katakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawan hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kerendahan hati yang saling menghormati, saling mengasihi, dan anak-anak yang memiliki ketaatan itu akan menjadi pengikat yang kuat sehingga kesatuan tetap terjaga dalam hidup rumah tangga. Ini adalah berkat rohani dari Tuhan bagi rumah tangga yang selalu menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Selamat menjalani hidup berumah tangga, Dr. Nandes dan Ima. Jadikan Tuhan yang utama ya. Jadikan Tuhan yang utama karena Dia yang rancang, Dia yang bentuk kehidupan rumah tangga, memperjumpakan kamu dalam ikatan kasih perkawinan. Jadilah istri dan suami yang selalu menjaga kehormatan. Dan kelak jadilah ayah dan ibu yang penuh kasih untuk mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Perkawinan adalah anugerah dari Tuhan. Di dalamnya, setiap pasangan diharapkan untuk memenuhi maksud dan tujuan Tuhan, menganugerahkan perkawinan. Suami, istri harus menjawab panggilan Tuhan, saling menghormati, saling mengasihi. Dan kelak jadilah orang tua yang penuh kasih dalam mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Karena saatnya nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari perkawinan yang sudah dianugerahkan. Mari bersama kita menaikkan doa dengan mengucapkan doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita masuk dalam akta peneguhan atau pemberkatan perkawinan bagi kedua mempelai. Amanat perkawinan
mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki Herman John Fernandez Ndiken. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Junita Sima Sakti Putri, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Herman John Fernandez Ndiken dan saudari Junita Sima Sakti Putri, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabatan tangan. Saudara Herman John Fernandez Ndiken, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima saudari Junita Sima Sakti Putri, yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara Herman John Fernandez Ndiken? Apakah saudara mengaku? Ya, saya Herman John Fernandez Ndiken mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Junita Sima Sakti Putri yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati saudara. Saudari Junita Sima Sakti Putri, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima Herman John Fernandez Ndiken, yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia,
dan bahwa Engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudari Junita Sima Sakti Putri? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Junita Sima Sakti Putri mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Herman John Fernandes Endiken yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Terima kasih, Tuhan menolong dan memberkati saudari. Herman John Fernandes Diken dan Junita Sima Sakti Putri, taruh dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya halik dunia Allahmu beranugerah bidadari Sion yang teguh tegaknya pada Tidak menit semua. Kamu kan ke bawah artis ke bawah hati ada pertemuan sama-sama. Cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa mulai hari ini Saudara Herman John Fernandes Diken dengan Saudari Junita Sima Sakti Putri telah dipersatukan dalam ikatan kasih sebagai suami istri. Sebagaimana cincin ini bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal, demikianlah diharapkan cinta kasih kalian berdua tidak berujung dan tidak berpangkal sampai hayat di kandung badan.
Herman John Fernandes Diken, kenakanlah cincin ini di jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Yunita Sima Sakti Putri, kenakanlah cincin ini di jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Herman John Fernandes Diken, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaan padamu. Kedua mempelai bersyukur bahwa Tuhan memberikan umur panjang dan keadaan yang baik bagi kedua belah pihak orang tua, sehingga boleh membawa mereka untuk menapaki atau memasuki kehidupan baru untuk berumah tangga. Kedua mempelai akan menyatakan rasa hormat dan terima kasih kepada kedua belah pihak orang tua. Disilakan. Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu
dan perlu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Saudara Dr. Nandes dan Saudari Ima, sebagai dasar landasan rumah tangga kalian adalah firman Allah. Hendaklah kalian bersama-sama membacanya dan saling berdoa. Kami majelis bukan hanya menyampaikan dan akan memberikan kepada kalian, dan kami majelis Gereja Toraja akan memberikan akta surat pernikahan sebagai tanda bahwa kalian telah diberkati Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terimalah. Silakan kedua mempelai dan keluarga untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kita bersama-sama menaikkan doa syukur untuk kedua mempelai. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolong
Tolonglah mereka, supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada persembahan pujian yang akan disampaikan paduan suara Jemaat Keramat, disilakan.
kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari paduan suara Jemaat Keramat yang semakin mengingatkan kita semua, khususnya kedua mempelai, bahwa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jemaat yang kekasih di Tuhan, marilah kita membawa ungkapan syukur kita dengan nats persembahan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan, sehingga hari ini kami boleh mengambil bahagian, menyaksikan kasih Allah yang agung dan ajaib dalam menyatukan dua insan dalam ikatan perkawinan, yaitu saudara kekasih kami Nandes dan Ima. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan
menjadi bekal bagi rumah tangga Nandes dan Ima yang Tuhan bentuk, dan hari ini mereka akan memulai kehidupan baru sebagai suami dan istri untuk melaksanakan kewajiban mereka. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu ini dalam hati dan hidup kedua mempelai, sehingga rumah tangga mereka selalu terjaga, penuh damai sejahtera, hingga hayat di kandung badan. Dan kiranya firman Tuhan ini pun mengingatkan kami semua sekaligus meneguhkan komitmen kami dalam kami berperan, baik suami atau istri, menjalani kehidupan berumah tangga. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami semua. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memperkenankan kami untuk menyatakan buah-buah iman lewat pundi persembahan yang sudah diedarkan, juga tanda syukur yang dinyatakan oleh keluarga lewat kotak khusus bersama dengan mempelai. Kuduskan tanda syukur kami Tuhan, berkati supaya berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami percaya Tuhan punya maksud indah dalam membentuk rumah tangga hari ini, sehingga kami terus memohon, diberkatilah rumah tangga yang dibentuk hari ini, untuk senantiasa hidup bahagia, penuh dengan damai sejahtera. Kami bersyukur untuk umur panjang, keadaan baik yang Tuhan berikan kepada kedua belah pihak orang tua, saudara, rumpun keluarga, bersama kami semua jemaat Tuhan di Kramat, untuk boleh mengambil bahagian dalam sukacita menyaksikan kasih Tuhan dalam pemberkatan perkawinan saat ini. Khususnya kedua belah pihak orang tua, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan. Terkhusus kami bersyukur buat ibunda dari Dr. Nandes, di mana Tuhan tahu perkawinan ini sempat mengalami penundaan karena kondisi kesehatan dari ibu kekasih. Tapi luar biasa kuasa Tuhan yang memberikan kesembuhan sehingga ibunda terkasih boleh ada bersama-sama untuk menghadiri, bahkan mendampingi, membawa anak kekasih memasuki kehidupan baru untuk berumah tangga. Tuhan memberkati perawatan yang masih dilakukan untuk saatnya boleh pulih dengan baik. Ya Allah Bapa di dalam sorga, masih ada rangkaian acara perkawinan, khususnya resepsi yang akan dilangsungkan sebentar malam. Tuhan memberkati supaya berjalan dengan baik, tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, berilah kami hikmat sehati sepikir menata laksanakan pelayanan, supaya pelayanan terus berjalan dengan baik, membangun persekutuan, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu yang boleh hadir bersama-sama saat ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui live streaming, juga segenap rumpun keluarga. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha dan kerja. Yang sakit kami aminkan kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami.
sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kedua mempelai dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita kembali ke tengah kehidupan kita. Kita angkat pujian, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Jemaat silahkan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah pemberkatan perkawinan saat ini. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pemberkatan perkawinan bagi Saudara Herman John Fernandes Ndiken dengan Saudari Junita Sima Sakti Putri.
Selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara berdua. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayu. Kepada Ibu Pendeta, disilahkan. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan saya kembali ada di mimbar ini mewakili majelis yang ada di Jemaat Keramat di sini dan mewakili semua anggota jemaat di 4 wilayah pelayanan Jemaat Keramat. Mau menyampaikan pertama adalah tentunya kita semua bersyukur bahwa hanya oleh perkenan Tuhan sehingga pelayanan pemberkatan perkawinan bagi kedua saudara kekasih Nandes dan Ima boleh terlaksana dengan baik pada saat ini. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan dari kita semua yang boleh hadir dengan tertib mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan selamat kepada Nandes dan Ima, saya selalu lebih awal mau menyampaikan selamat kepada kedua belah pihak orang tua. Karena kalau bukan orang tua, Nandes dan Ima tidak ada dan tidak duduk di depan kita saat ini. Tapi karena orang tua yang Tuhan perkenankan untuk melahirkan dan membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga Dr. Nandes dan Ima boleh bertumbuh menjadi dewasa, dan saat ini mereka dalam kemandirian mereka berkomitmen untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selamat ya buat papa dan mamanya Ima dan wali dari papanya Ima boleh menyaksikan dan Tuhan perkenankan untuk bisa membawa anak kekasih untuk masuk dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga selamat buat mamanya Nandes, papanya Nandes yang Tuhan berikan juga kesempatan umur panjang, kesehatan untuk boleh mendampingi anak-anak dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Selamat berjumpa karena Papa dan Mama Nandes ini dari Merauke, ya. Selamat berjumpa dengan kami yang ada di Jemaat Keramat Senang. Lewat perkawinan Dr. Nandes dan Ima kita diperjumpakan saat ini. Dan selamat buat Dr. Nandes dan Ima memasuki kehidupan berumah tangga dengan berbagai konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi sebagaimana yang sudah kita percakapkan ya. Tapi percaya firman Tuhan semakin menguatkan kalau kehidupan rumah tangga kita andalkan Tuhan, jadikan Tuhan yang utama, maka semua tantangan pasti bisa dihadapi dan dilewati, bahkan dinikmati ya sebagai bunga-bunga dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ya, selamat ya Dr. Nandes dan Ima. Dan mohon maaf ya, permohonan maaf. Kami pun dalam pelaksanaan pelayanan kami banyak terbatas dan keliru, mungkin mulai dari pastoral sampai dengan pelayanan pemberkatan perkawinan saat ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bagi mempelai dan kedua belah pihak orang tua dan keluarga, kami mohon dimaafkan. Tetap majelis membuka diri untuk diberikan masukan dalam rangka perbaikan pelayanan. Ya, kemudian hari ini karena sudah terbentuk lagi satu keluarga, maka secara administrasi database Jemaat Keramat bertambah satu lagi
anggota keluarga, ya, sudah bertambah lagi. Dan memang Dr. Nandes ini setelah pemberkatan perkawinan ini akan kembali untuk melaksanakan tanggung jawab yang juga Tuhan percayakan sebagai seorang dokter di Merauke, ya, di Merauke. Tapi kalau misalnya datang, Dr. Nandes sudah tahu di Jemaat Keramat ada PKB. Jadi Persekutuan Kaum Bapak, ya. Jadi secara administrasi Persekutuan Kaum Bapak itu bertambah lagi hari ini ada Dr. Nandes di PKB. Kalau datang bisa, kalau ada kegiatan-kegiatan PKB bisa bergabung dengan PKB. Biasanya kalau orang-orang Merauke, orang-orang lebih ke timur sana itu suaranya bagus sekali. Iya, nanti bisa gabung di, ya, di sini aktif sekali itu paduan-paduan suara PKB. Iya. Dan juga Ima, karena Ima masih akan menyelesaikan, dia masih akan berada bersama-sama dengan kita dalam wilayah pelayanan, khususnya di Kebun Baru Cilincing. Ya, hari ini sebagai istri, ya, sebagai ibu, tentunya sudah harus menerima bahwa akan dimasukkan, bertambahlah satu lagi anggota di Persekutuan Wanita Gereja Toraja atau PWGT. Jadi banyak sekali kita punya anggota-anggota PWGT yang muda-muda sekarang ini, ya. Ima, selamat bergabung, ya, dengan PWGT di Jemaat Keramat, ya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih mewakili kedua pihak keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Riko Panggabean. Kepada Bapak Dokter, disilakan. Shalom, Bapak Ibu sekalian semua. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih dari keluarga, khususnya dari mempelai pria Herman John Fernandes Ndiken. Untuk yang pertama-tama saya hormati keluarga besar dari Bapak almarhum Johannes Takinsima dan Ibu Yeti Lumayan Biang selaku keluarga mempelai wanita Junita. Yang saya hormati Ibu Pendeta Yulia Tangalayu selaku pelayan Tuhan pada ibadah pemberkatan anak dan saudara kami pada siang hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh majelis dan semua yang mengambil peran dalam acara pemberkatan pada siang hari ini atas anak dan saudara kami Herman John Fernandes Ndiken, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Perkenalkan, saya Riko, ya, selaku perwakilan keluarga dari keluarga besar Rahaylian Hedemans Asyarjo. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kelancaran dalam acara pemberkatan pada pagi siang hari ini. Diberikan kesehatan juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini untuk menyaksikan hari yang bahagia untuk kehidupan baru dari saudara kami Herman John Fernandes Ndiken dan Junita Sima. Kami semua sangat bahagia beserta teman-teman dan rekan-rekan atau yang sudah kami anggap saudara kami sendiri dari Nandes. Kami sangat berbahagia sekali pada siang hari ini. Kami juga ingin menyampaikan untuk Nandes dan Jun sebagai keluarga yang baru yang akan menyongsong hidup yang baru. Semoga langgeng sampai akhir dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan atau setiap permasalahan, karena semuanya itu hanya dari Tuhan Yesus yang dapat memberikan hikmah atau memberikan jawaban atas segala perkara atau atas segala permasalahan yang akan dihadapi.
Untuk itu juga saya akan menyampaikan agar selalu saling mencintai dan saling menyayangi hingga akhir maut yang memisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Riko mewakili keluarga. Kita masuk pada acara yang kelima, yaitu sesi foto. Kami memohon kepada bagian dekorasi mungkin untuk menata bagian di depan ini supaya pengambilan foto bisa dilaksanakan dengan baik. Sambil dipersiapkan, untuk yang pertama yang akan mengambil gambar atau mengambil foto yaitu pengantin bersama dengan Ibu Pendeta. Kursi juga mungkin bisa dipindahkan. Kursi pengantin. Baik. Setelah ini bersiap-siap pengantin bersama dengan majelis gereja yang bertugas. Ya, Ibu Pendeta tetap berdiri. Yang bertugas disilakan untuk bergabung. Termasuk kantoria dan pianis. Semua yang memakai stola disilakan. Setelah ini bersiap-siap pengantin bersama dengan segenap majelis gereja yang hadir dalam ibadah ini. Masih berdiri. Semua majelis silakan bergabung. Cek 1 2. Cek 1 2. Iya. Pengantin bertahan. Kita cut sebentar ya. Untuk kita berdoa syukur. Kami mohon kesediaan Ibu Penatua Yendi Solu untuk memimpin kita dalam doa syukur. Nanti disambung kembali. Bapak Ibu yang kekasih, fotografer boleh duduk dulu. Pengantin nggak apa-apa, tahan kan? Melalui Nandes dan Junita beserta kedua belah pihak keluarga menyiapkan kepada kita semuanya berkat Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa.
Allah, Bapa kami yang di surga, sumber cinta dan kasih kepada kedua anak dan saudara kami, Nandes dan Junita. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan mempersatukan mereka di dalam cinta kasih-Mu. Tuhan berkati rumah tangga ini, dan biarlah Nandes dan Junita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pusat dari segala aspek kehidupan mereka berumah tangga. Terima kasih juga untuk kedua belah pihak keluarga, kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga boleh membawa anak-anak yang Tuhan cintai ke dalam perkawinan yang kudus. Berkati rumah tangga ini ya Bapa, karuniakan selalu sukacita dan cinta-Mu, sehingga rumah tangga ini tetap abadi di dalam naungan dan perlindungan Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur bahwa melalui keluarga Tuhan melimpahkan berkat-Nya buat kami nikmati. Berkati ya Bapa agar boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan ajar juga kami untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati segala rencana, resepsi, acara pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi pedoman kepada kedua anak kami, Nandes dan Junita, bahkan kami semuanya di dalam mengarungi rumah tangga pernikahan yang Tuhan anugerahkan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Ini doa kami, permohonan kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Yeni. Baik, kita lanjutkan sesi foto. Untuk yang berikutnya yaitu pengantin bersama dengan kedua orang tua, baik dari Nandes dan juga dari Ima. Ya, majelis bertugas bisa kembali ke bawah. Setelah ini siap-siap langsung semua saudara kandung baik dari pihak Ima dan Nandes, ya. Orang tua tetap berdiri nanti. Saudara kandung dari Ima dan Nandes langsung bergabung. Ya, langsung saudara, tetap Bapak bertahan. Langsung bergabung. Setelah ini siap-siap semua keluarga besar langsung bergabung. Kalau pakai masker, masker semua, kalau lepas, lepas semua biar kompak. Mohon bertahan, langsung bergabung semua keluarga besar. Silakan langsung keluarga, bisa di atas, di belakang. Ada tempat berdiri di belakang supaya nggak kepanjangan.
kami persilakan kepada teman-teman dari Bapak Dr. Nandes untuk bisa mengambil foto ke depan. Silakan. Ya, mungkin masih akan ada sesi foto khusus ya. Nanti dari fotografer mengatur. Sambil sesi foto berjalan, saya menutup acara kita pada siang hari ini. Atas nama Jemaat Keramat, kami ucapkan terima kasih kepada kita semua, dan saya sebagai pemandu acara memohon maaf sekiranya ada kesalahan yang terjadi sepanjang memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, setelah ini saya serahkan kepada fotografer untuk mengatur siapa lagi yang akan ambil foto bersama.